So guys, welcome back to the channel Horas Amerika, Horas dari Amerika. Kita pagi-pagi di sini sudah sampai di Ohio. Kita lagi traveling dari Chicago menuju New York. Rencananya sesuai dengan itinerary, kita akan kunjungi Niagara Falls atau air terjun Niagara. Karena sebenarnya kita punya planning untuk mengunjungi seluruh kota di New York. Tetapi karena keterbatasan waktu, maka kita persingkat perjalanan kita. Kita hanya menuju ke air terjun Niagara yang seperti yang Anda tahu bahwa air terjun Niagara itu berada di state-nya New York, perbatasan antara state New York dengan Kanada, negara Kanada. Oke, kita sekarang lagi di Ohio. Itu teman-teman di belakang itu pada break time atau berhenti sejenak karena kita sudah mengemudi lebih dari 8 jam sehingga disarankan untuk istirahat sejenak. Oke, so suasana di Ohio itu kita ada di rest areanya Ohio. Gedung yang ada di belakang saya itu adalah gedung tempat pemberhentian para driver-driver yang melintasi kota Ohio. Ini mataharinya baru terbit sehingga agak silau, kira-kira begitu guys, right? Kita udah sampai di rest areanya State Ohio. Itu teman-teman pada ke restroom semua. Perjalanan kita masih lagi 9 jam menuju New York, menuju Niagara. Kondisinya begini di sini guys. Kondisi di rest areanya Ohio itu begini guys. So guys, kita udah sampai di areanya air terjun Niagara. Kalau orang kita bilangnya air terjun Niagara, kalau orang sini bilangnya Niagara Falls. Anda lihat di seberang itu jalan Niagara Falls Boulevard. Dan sekitarnya ada KFC dan tempat-tempat makan yang lain. Dan kita coba check in di salah satu penginapan yang dekat dengan air terjunnya. Ini kita baru sampai, kita cari hotel di sekitar sini nih. Namanya Aria Hotel. Nggak terlalu bagus, tapi karena hotel-hotel di sekitar itu penuh, jadi kita coba untuk check in di hotel ini. Kita coba cek ke belakang, fasilitasnya apa saja. Ada kolam renangnya, tapi kolam renangnya kolam bebek kayaknya, nggak terlalu eksklusif. Ini hanya kolam renang kecil ya. Yang penting kita bisa nyaman untuk sementara tidur di sini nanti malam. Ada kolam renangnya. Yeah, we just check it out ya. Just check in. Ini petugas hotelnya datang. No, we gonna check in. So check-in time is 3 p.m. 3 p.m? Yes. Okay. Ini orangnya datang. Jiwa pinya keluar tuh ya. Kita makan dulu di warung Mandailing, guys. Itu warung Mandailing itu. Warung Thailand, tapi namanya Mandalay. Kita sebut aja dengan Mandailing.
Tuh, warung Mandailing. Rasa Thailand. Kita cobain ya. Sambil di seberang itu penginapan kita di seberang situ. Itu lagi dibersihin sama housekeepingnya. Jadi sambil nunggu housekeepingnya bersihin, kita makan di warung Mandailing dulu. Kita udah dapat penginapan di dekat air terjun Niagaranya. Ini kita coba cek hotelnya. Kamar kita ada di 202. Ya, hotel murah sih. Yang penting nyaman aja tidur untuk beberapa malam. Ini di dalamnya. Haha, ya lumayan lah. Oke, saksikan petualangan kita di Niagara Falls ya. Kalau mereka ini bilangnya Niagara Falls, kita bilangnya air terjun Niagara. Oke guys. Hello guys. Finally we arrived in Niagara Falls in New York. As you see in the back of me, here is the Niagara Falls. Kita akhirnya sampai di Niagara. Dan begini suasananya di sini guys, agak rame banget. BGT. Kita lagi nyariin parkir. Jadi kondisi di Niagaranya seperti ini. Air terjunnya ada di sebelah sana, yang di sisi daripada New Yorknya. Di seberangnya adalah sisi Kanadanya. Nah, ini kita dipimpin dan dipandu oleh salah seorang guide. Yeah. So finally we are here in Niagara Falls. Ini kondisinya ramai banget karena memang hari July 4th, hari Independence Day. Jadi emang rame banget guys. Dan kita ada di tengah-tengah taman-taman kotanya, taman-taman Niagaranya, bukan kotanya. Ini kita baca-baca petanya dulu. This is our center, American Falls. Jadi kita ada di sininya, di sisi American Falls-nya. Karena Niagara itu dimiliki oleh dua negara. Yang di sebelah ke kita ini adalah miliknya Amerika Serikat, dan di seberangnya adalah miliknya Kanada. Gitu kira-kira. Jadi yang kita explore untuk saat ini adalah yang di sisi Amerikanya. Besok kita punya planning akan mengeksplor sisi Kanadanya di seberang daripada sungainya. Oke guys, keep an eye on our trip to Niagara Falls. Ini kita sudah di Niagara Falls-nya. Gua di sini nih guys, di Niagara Falls-nya. Ini kita untuk ngantri ngambil foto aja lama guys. Masalahnya hari ini rame banget, rame BGT. Ini salah satu patung suku Indian, suku aslinya Amerika Serikat, yang dipajang di kawasan taman wisatanya
Niagara Falls. Ini suasananya di dalam. Sayangnya hari ini terlalu ramai, sehingga kita nggak bisa leluasa untuk mengambil gambar karena di mana-mana ada orang, di mana-mana dihuni orang. Nah, kita menuju ke air terjunnya yang dari sisi negara Amerikanya, yang dari state-nya New York-nya. Nah, ini air terjunnya. Nanti kita sampai ke bawah sana. Ke bawah sana itu di situ air terjunnya di bawah sana. Kalau di sini masih aliran rendahnya, tapi sudah mulai menurun, sudah mulai kenceng. Sampai di bawah baru kelihatan air terjunnya. Di seberang sana, di gedung yang di seberang sana adalah negara bagian Kanada. Itu sudah bagian Toronto. Nah, ini arah-arahnya di sini. Anda bisa lihat. Nah, sekarang Anda sudah mulai mendengar gemuruhnya air terjun Niagara Falls. Nah, ini dia. Saya supaya gue nampak. Nah, ini air terjun Niagara Falls yang mengalir nanti ke bawah sana, ke arah bawah sana, ke ujung sana. Di seberang sana adalah Kanada, negara bagian Kanada. Nah, sementara di sini masih state-nya New York. Nah, ini dia air terjun Niagara Falls. Kita terus menuju ke arah bawah. Kita ke bawah kan? Kita keep going ke bawah, ke arah air terjunnya. Itu sudah di edge-nya, sudah di ujung air terjunnya. Ini manusia-manusianya terlalu ramai, pengunjungnya terlalu ramai, sehingga kita tidak merasa nyaman untuk ngambil videonya karena khawatir melanggar privasi. Cozy banget, keren, overall keren banget ininya. Kita sudah hampir di ujung, makin ke bawah airnya semakin deras, sehingga di ujung sana nanti terjadi air terjun. Kita bawa drone sebenarnya, tetapi seperti yang Anda lihat, helikopter di New York itu seperti belalang, seperti capung, sehingga sangat sulit mendapat izin untuk menerbangkan drone di daerah sini. So, daripada kita dapat masalah, kita urungkan niat kita untuk menerbangkan drone. Kita hanya coba memakai kamera biasa, kamera telepon, dan juga kamera DSLR. Nah, kita sudah hampir sampai di edge-nya, di tepi daripada air terjunnya, yang dari sisi New York-nya. Kalau yang dari sisi Kanada, seperti yang Anda lihat di ujung sana, itu dari sisi Kanadanya. Nah, kita coba
akses tepi yang dari sisi New Yorknya. Nah ini nih. Nih, yang di ujung sana yang putih itu adalah sisi Kanada. Air terjunnya itu sudah negara bagian Kanada, negara bagian Toronto, Kanada. Sementara yang di sini, di sisi kitanya, di sisi saya, itu Amerika Serikat. Nah, kita coba putar pelan-pelan supaya teman-teman bisa tahu air terjun Niagara itu seperti apa. Ya seperti ini. Jadi gedung-gedung yang ada di seberang sana itu sudah negara Kanada. Nah, kita lanjutkan dari sisi sininya sampai nanti kita akses dari tower sana untuk melihat dari sudut pandang yang paling bagus. Kita cari spot yang paling bagus untuk melihat air terjunnya. Nah, Anda bisa lihat ini air terjunnya, this is the edge. Ini sudah di ujung air terjunnya yang dari sisi New Yorknya. Sementara kapal-kapal ada di bawah, kita bisa naik kapal itu. Besok kita akan coba akses menggunakan kapal itu untuk mengeksplor daerah bawah pas di spot air terjunnya. Untuk hari ini karena sudah agak sore, kita hanya bisa sampai di sini saja. Besok kita akan coba menggunakan kapal itu untuk mengakses ke titik air terjunnya. Yep, this is it. Yep, so inilah keramaian di air terjun Niagara pada saat hari libur. Kita nggak bisa berekspresi dengan tenang, kita tidak bisa berkreasi dengan tenang karena memang sangat ramai banget. Di sisi Amerikanya juga sangat ramai, juga di sisi Kanadanya di seberang sana juga sangat ramai. Jadi mau nggak mau kita nikmati saja, ya begini adanya. Karena kita juga punya waktu hanya di hari libur seperti ini, dan teman-teman yang lain juga ya mendapatkan libur di hari yang sama. So, kita bertemu di titik yang sama, yang akhirnya kita tidak bisa mengeksplornya dengan sempurna. Guys, kita mau coba $9 ya. plus boat $8. Ya udahlah, mau berapa aja beli aja lah. Itu 25 Aduh, apa tuh? dewasa. Kita mau naik kapal, tapi ini seperti yang teman-teman lihat, ini antriannya ngular panjang banget. Kita rencananya mau masuk ke kapalnya, tapi melihat antrian ini kita jadi berpikir, Ya besok juga tuh harga tiketnya ada di situ sekitar $25. Enggak tahu mana mereka. Coba telepon Dia aja. udah masuk tadi. Katanya masuk. Kalau udah masuk kita harus masuk juga berarti. Nggak tahu si Philip juga ada semua gitu. Kita perlu naik kapal ke bawah, dari sini turun ke bawah lagi sekitar dari elevator di situ tuh. Itu sekitar 100 meter lagi ke bawah. Kita naik ke kapalnya. Nah, dari kapal itu kita bisa akses air terjunnya dari bawah dengan jelas.
Karena kita tadi yang gratis itu adalah mengakses air terjunnya dari atas. Dari atas yang bisa kita akses tadi dari situnya. Nah itu kan nggak dari atas, kita nggak lihat jelas, nggak lihat pasti air terjunnya itu seperti apa. Nah yang paling bagus untuk mendapatkan spot yang paling bagus adalah masuk ke dalam air terjunnya itu dengan menggunakan kapal. Seperti yang saya tunjukkan tadi, kapalnya ada di bawah. Nah untuk mengakses kapalnya itu kita bayar sekitar satu orang itu $25.25, dan kita harus ngantri di sini untuk beli tiketnya. Nah, sebagian teman kita sudah ada di dalam. Nah, kita bertiga nih, saya, Pak Rocky, dengan Mas Siuda dari Padang. Ini terbengkalai dengan antrian yang panjang. Seperti yang Anda lihat ini, antriannya panjang banget. Tapi gimana pun, kita akan tetap berusaha untuk coba masuk. Ditunggu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa masuk, maksudnya, sehingga kita bisa menunjukkan ke teman-teman bahwa kita sudah dari Niagara, dan kita akan tunjukkan spot yang terbaik untuk melihat Niagara itu seperti apa gitu. Oke. Kita nyebrangin jembatan ke arah perbatasan Kanadanya. Pak Rocky, guide kita, ngajak kita untuk menemukan spot yang lebih bagus. Karena kita ketinggalan kapal tadinya, kita mau cari spot dari bawah, tetapi antrian pengunjungnya terlalu panjang sehingga kita ketinggalan kapal. Nah, kita coba kejar, cari spot yang lebih bagus dari sisi arah Kanadanya.